akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Sampai di sini pembacaan firman Allah. Terima kasih firman Allah. Pada kesempatan ini kami berikan satu judul, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Terima kasih. Tentunya Anda masih ingat ya, kalau mungkin Anda menikah ini masih berukuran ya, berkata masih di bawah 10 tahun kan. Sehingga saudara masih ingat kesekarang Anda masih ingat sekali, di mana ketika saudara menikah, saudara masih berada di pelaminan. Banyak teman-teman saudara, kerabat saudara, bahkan keluarga saudara ya, memberikan satu ucapan selamat menempuh hidup baru dan selamat bahagia ya. Itu satu kata-kata yang selalu dikumandangkan ketika seseorang membangun sebuah keluarga ya. Selamat menempuh hidup baru dan selamat bahagia dan seterusnya. Nah, saudara, ini artinya bahwa ketika seseorang menikah atau sedang membangun suatu keluarga, itu yang paling diharapkan ya, yang paling diharapkan adalah keluarga yang bahagia ya. Saya yakin bahwa saudara ketika menikah ya, tentu saudara yang saudara harapkan adalah hidup bahagia dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga itu hidup bahagia ya. Dan saudara, apa sih arti daripada bahagia itu saudara? Ya, kalau saya buka di dalam KBBI, ya, bahagia itu artinya suatu keadaan hati yang tentram, damai, atau hati yang bebas dari segala kerusakan. Ya. Kebahagiaan atau bahagia itu artinya suatu keadaan hati yang tentram, damai, atau hati yang terbebas dari segala yang menyusahkan. Itulah bahagia. Bapak Ibu saudara kasih ya, firman Allah yang ditulis oleh Nabi Yesaya bahwa sebuah keluarga dapat hidup bahagia jika keluarga itu memperhatikan firman Allah ya. Dari kalimat yang dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah henti, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, dalam janji Allah tadi, yang paling berharga ya, di samping kebahagiaan, sukacita ya, berkat-berkat Tuhan, yang paling berharga di sana dikatakan bahwa keturunanmu atau anak cucumu namanya tidak akan dihapus di hadapan Allah. Ini yang paling mengesankan kita ya. Jadi yang menikmati kebahagiaan ketika kita menikah bukan kita pribadi, tetapi keturunan kita, saudara, anak cucu kita ya, dikatakan di sini namanya tidak akan dihapus di hadapan Allah. Saudara, apa artinya saudara ya? Apa artinya sebuah keluarga, sebuah pernikahan namun tidak bahagia saudara ya? Apa artinya saudara ya? Sebuah pernikahan atau keluarga namun tidak bahagia saudara. Nah, saudara, mungkin saudara pernah
mendengar satu slogan atau suatu filosofi mengatakan demikian, saudara. Lebih baik, ya, lebih baik ditertawakan karena tidak menikah daripada menikah tidak bisa tertawa. Ya. Lebih baik saudara ditertawakan orang gak bakal menikah daripada saudara menikah tapi tidak bisa tertawa, saudara. Nah, ini artinya apalah artinya seseorang menikah tapi gak bahagia, saudara. Ya. Gak bisa tertawa, ya, susah terus ya kehidupannya itu. Ya. Ini kan satu keadaan yang tidak sesuai dengan janji Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu memberkati pernikahan, ya. Pernikahan yang pertama Tuhan memberkati begitu luar biasa, saudara. Ya, dan saudara, mari dalam kehidupan keluarga kita, mari kita berusaha bagaimana keluarga kita yang supaya bisa berusaha. Nah, saudara, kenyataannya yang terjadi saat ini, ya, banyak anak-anak muda yang jika sudah berumur, ya, tapi belum nikah, sehingga terjadi satu kegelisahan di dalam hatinya, saudara. Ya, itu pasti, saudara. Ya, seorang pemuda yang sudah berumur, ya, mungkin sudah usia 25 tahun sampai 30 tahun menikah, ini terjadi satu gejolak dalam hatinya, saudara. Ya, ada kekhawatiran, rasa malu, ya, dan sebagainya, saudara. Sehingga dengan perasaan itu, saudara, ya, sehingga dengan perasaan itu banyak anak-anak muda itu sehingga mengambil jalan pintas, saudara. Mengambil jalan pintas untuk menikah sembarangan, saudara. Ya, menikah sembarangan. Padahal dalam ajaran kita tidak boleh seperti itu, saudara. Ya, banyak anak muda yang mengambil jalan pintas karena izin gak rapi-rapi, ya, akhirnya membangun jalan pintas walaupun harus pindah keyakinan, tidak masalah, yang penting menikah. Itu banyak terjadi dalam kehidupan anak muda zaman sekarang. Ya, terus gak apa-apa mas, yang penting aku rapi, ya mas, harus pindah keyakinan, tidak masalah, yang penting aku rapi. Nah, saudara, dengan sikap yang seperti itu, dengan berjalannya waktu, saudara, ya, dengan berjalannya waktu, ya, ketika sudah mulai punya keturunan, ya, mungkin satu, mungkin dua, ya, maka timbullah satu tanda-tanda ketidakcocokan, saudara. Ya, yang satu dia berpegang teguh kepada pendiriannya, sang istri juga seperti itu, berpegang teguh kepada pendiriannya. Aku sih bener, ya, istrinya kamu aku sih bener, ya, terus akhirnya, ya, terjadilah satu percekcokan, pertengkaran, dan diakhiri dengan sebuah perceraian, ya. Ini satu hal yang jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, saudara. Ya. Ketika kita menikah, ya, tentunya sudah membaca janji suci kita, janji-janji yang juga disampaikan oleh hamba Tuhan yang memberkati dan sebagainya. Nah, saudara, karena itulah, ya, kami akan saudara dikatakan, ya, keluarga yang masih muda ini rawan seperti itu, saudara. Ya, makanya saya awal pertama menyampaikan firman Allah ini, saya sampaikan tentang keluarga yang baik. Ya. Bapak Ibu, saudara kasih, firman Allah memberikan petunjuk bagi kita bagaimana sebuah keluarga atau rumah tangga yang berbahagia. Hanya satu, ya, jika keluarga itu memperhatikan, ya. Hanya satu cara untuk membuat keluarga kita, rumah tangga kita bahagia, jika dan keluarga kita memperhatikan akan firman. Nah, saudara, kesempatan ini kami akan memberikan dua contoh, ya, dua contoh, yang satu keluarga yang tidak bahagia dan satu adalah keluarga yang bahagia, saudara. Ya, bisa di mana posisi saya saat ini? Apakah saya masih di keluarga yang tidak bahagia, ataukah
saya berada di keluarga yang bahagia, ya. Dengan firman Allah ini, biar nanti kita menjadikan satu tolak ukur bagi kita, suatu hal yang dapat melihat, mengoreksi diri kita, gimana keluarga kita saat ini. Saudara, mari kita akan lihat dua contoh, ya. Yang satu keluarga yang tidak bahagia, dan satu adalah keluarga yang bahagia. Yang pertama kita akan melihat keluarga yang tidak bahagia, ya. Kami ambil dalam satu keluarga yang gak bahagia, ada dari keluarga Lot, ya. Dari keluarga Lot, ya, keluarga yang gagal total, keluarga yang tidak bahagia. Nah, mari kita melihat apa sih ciri-ciri dari keluarga yang tidak bahagia, ya. Apa ciri-ciri dari keluarga yang tidak bahagia yang pernah terjadi dan keluarga Lot, ya. Yang pertama, saudara, ciri-ciri keluarga yang tidak bahagia adalah keluarga yang rawan konflik, ya. Ciri yang pertama, keluarga yang tidak bahagia adalah keluarga yang rawan konflik atau rawan pertentangan. Coba kita baca di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Allah. Maka berkata Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Inilah, saudara, yang terjadi dalam keluarga, ya. Dimana ketika Lot dan Abraham ini keluar, ya, keluar dari negeri yang sudah ditentukan, ya. Lot dan Abraham sama-sama orang yang kaya, punya banyak tanah, ya. Dikatakan Lot punya domba yang banyak, punya gembalanya, ya, begitu Abraham seperti itu. Nah, saudara, ketika lahan yang dipakai kedua keluarga ini mungkin tidak mencukupi, saudara, maka terjadilah pertentangan, saudara, ya. Kedua keluarga punya masalah tentang lahan untuk mengembalakan dombanya. Namun sayangnya, saudara, dari pihak Lot itu dalam menyelesaikan masalah itu dengan satu pertengkaran, dengan satu perkara, ya. Dia mungkin memarahi, ya, para gembala-gembala yang punya Bapak Abraham dan sebagainya, ya. Ini yang dilakukan oleh Lot, saudara, ketika menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, ya, berkatakan masalah sangat pangan, itu dihadapi dengan perkelahian, ya. Bukan diselesaikan dengan cara yang damai, bukan diselesaikan dengan cara yang penuh persaudaraan, tidak, saudara, tetapi dengan satu pertengkaran, ya. Inilah, ya, yang dilakukan oleh keluarga Lot, ya, dalam menghadapi satu pergumulan. Bukan dihadapi dengan damai, tapi dengan pertengkaran. Inilah ciri dari keluarga yang tidak bahagia, saudara. Terjadi konflik, rawan konflik di dalam kehidupan keluarga itu, saudara, ya. Nah, saudara, sih, kalau di dalam Amsal 26 ayat yang ke-21 dikatakan, seperti arang orang bara menyalakan kayu api untuk api, demikianlah orang yang suka berbakar untuk panasnya berbakar. Jadi orang yang suka bertengkar, saudara, ternyata ibaratnya itu bara, ya. Mungkin kalau saudara pernah membakar arang, saudara, itu memang nggak kelihatan apinya, saudara, tapi panasnya itu luar biasa. Itulah orang yang suka bertengkar, saudara. Nah, dapat kita bayangkan bagaimana suatu keluarga
Satu rumah tangga saudara, kalau di dalamnya ada bara api yang disebut pertengkaran saudara, ya, apakah kira-kira keluarga itu merasakan satu kebahagiaan? Tidak akan. Ya. Kalau dalam suatu keluarga senantiasa yang terjadi pertengkaran, konflik yang antara suami istri, anak dengan orang tua saudara, sudah dipastikan bahwa keluarga itu tidak akan bahagia saudara. Ya, seperti dalam keluarga Lot, ya, suka bertengkar saudara. Ya, rawan konflik dalam kehidupan keluarga Lot saudara. Itulah, ya, satu ciri orang yang atau keluarga yang tidak bahagia dan keluarganya itu sering ada pertengkaran. Ya, saudara, oleh karena itulah jangan pernah kita berpikir, ya, bahwa pertengkaran dalam satu keluarga itu hal yang biasa. Jangan. Ya, kadang-kadang ada orang mengatakan, oh biasalah dalam keluarga, dalam rumah tangga itu pertengkaran kecil-kecilan itu biasa, wajar. Jangan sampai terjadi dalam pikiran saudara seperti itu. Justru dari apa yang kecil ini saudara, kalau dibiarkan akan semakin besar dan semakin besar, sehingga pertengkaran itu akan membuat kekacauan dalam keluarga. Ya. Jangan berpikir saudara, ya, jangan kita pernah mempunyai pemikiran biasalah dalam keluarga itu ada pertengkaran antara suami istri, ya, antara anak orang itu biasa. Jangan ada pemikiran seperti itu. Itu sangat berbahaya saudara. Itu berarti saudara sudah membuka celah yang kecil, namun bisa dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan untuk merusak suatu keluarga. Ya. Karena itu usahakan dalam kehidupan kita ini, ya, jangan sampai terjadi suatu pertengkaran apapun permasalahannya. Ya. Saudara, memang tidak dapat dipungkiri saudara bahwa dalam satu keluarga itu tidak akan pernah terlepas yang dinamakan permasalahan, ya, gak pernah. Ya, sebenarnya saudara itu ketika saudara menikah, ya, membentuk rumah tangga itu sudah membuka jalan untuk satu permasalahan saudara. Ya. Memang dalam keluarga, dalam rumah tangga itu tidak akan pernah terlepas dari namanya permasalahan saudara. Ada masalah, tetapi jangan sampai permasalahan itu diselesaikan dengan cara sesuatu kekerasan saudara. Ya. Jangan saudara. Ya. Jangan diselesaikan dengan cara pertengkaran saudara. Jangan. Tetapi mari dalam masalah keluarga pun kita sebagai anak Tuhan, ya, kita selesaikan dengan cara yang berdamai. Ya. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, ya, agar persoalan dalam keluarga ini, ya, apapun persoalannya, jangan sampai menimbulkan suatu pertengkaran. Ya. Karena kalau sudah terjadi pertengkaran saudara, maka jangan diharapkan keluarga itu mengalami satu kebahagiaan. Saya yakin saudara semuanya ini mengharapkan keluarga yang bahagia, ya, sampai ke anak cucunya. Ya. Saudara, memang tidak semudah apa yang kita bayangkan, saudara, ya, untuk membina satu keluarga yang bahagia memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Namun jika kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, ya, kita berpegang teguh atas firman Allah, kita senantiasa datang kepada Allah dalam setiap pergumulan kita, saudara. Saya tidak ada satu masalah yang tidak akan dapat diselesaikan. Dan itu saudara, ya, mari kita sebagai anak Tuhan, ya, jangan ada dalam pikiran kita sekecil pun yang mengatakan ya salah dan keluarga ada pertengkaran kecil-kecilan. Jangan sampai terjadi pemikiran seperti itu. Usahakan, ya, terhapus dalam pikiran kita. Kalau ada masalah, mari kita datang kepada Tuhan.
sujud kepada Allah, kita mohon pimpinan kepada Allah agar Roh Kudus memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan satu masalah. Itulah ciri keluarga yang tidak bahagia. Yang pertama adalah rawan pertengkaran. Dan yang kedua, saudara, ciri keluarga yang tidak bahagia adalah keluarga yang materialis. Keluarga yang materialistis. Coba kita baca tetap dalam kitab Kejadian pasal 3 ayatnya ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya, dan katakan bahwa ciri orang keluarga yang tidak bahagia ada keluarga yang materialis. Kisah ini ketika sebelum Allah memusnahkan Sodom dan Gomora, ya. Lot dan Abraham diberikan satu pilihan, ya. Diberikan satu pilihan. Kemana kamu akan memilih? Ya. Jadi ketika setelah terjadi pertengkaran, saudara, setelah pertengkaran tadi, Abraham memberikan kesempatan kepada Lot. Lot, sudah kamulah kerabat saya atau saudara saya. Ini terserah, di depan saya terhampar satu lembah yang sangat luas sekali. Ya. Terserah kamu pilih yang mana. Ya. Kalau kamu memilih yang kiri, aku ke kanan dan sebagainya. Ya. Ternyata pandangan mata Lot, ya, itu tertuju kepada lembah Sodom dan Gomora. Ya. Secara kasat mata memang Sodom dan Gomora adalah lembah yang sangat subur, banyak airnya, rumputnya begitu sangat segar sekali. Ya. Sedangkan Kanaan saat itu keberadaannya sangat gersang. Sehingga pandangan mata Lot, ya, mata jasmaninya itu memandang Sodom dan Gomora yang lahannya begitu luar biasa. Tetapi Lot tidak memandang bahwa penduduk Sodom dan Gomora adalah penduduk yang tidak mengenal Allah, penduduk yang melawan Allah, penduduk begitu jahat. Lot tidak sampai memandang ke sana. Nah, inilah Lot mengukur kebahagiaan itu dengan materi, dengan harta, dengan lain halnya dengan Abraham. Ya. Dia pandangan yang mereka lemparkan adalah ke kanan. Nah, saudara, singkat cerita kita sudah tahu tentang Sodom dan Gomora. Ya. Ya. Dibakar oleh Allah, dibumi hanguskan oleh Allah, sehingga hancurlah Sodom dan Gomora, juga termasuk keluarga. Dan saudara kasih, dalam satu keluarga, satu rumah tangga, jika kebahagiaan itu didasari dengan harta benda, diukur dengan kekayaan saudara, ya, maka dapat dipastikan keluarga tersebut tidak akan mengalami satu kebahagiaan. Sebab kebahagiaan tadi artinya kan keadaan hati, keadaan batin yang damai, yang penuh sukacita, ya. Sehingga kebahagiaan itu boleh mengarah pada hal yang bersifat batiniah. Ya.
dunia dan segala isinya kita miliki, namun kamu kebahagiaan ya, kan nggak ada punya Yesus. Saudara, ini keluarga Allah, saudara. Ya, keluarga yang materialis. Ya, hati-hati kalau dalam keluarga kita sudah terjadi seperti itu. Nah, saudara, ini saya mengambil satu contoh ini yang tidak semua. Biasanya hati atau yang mungkin hati pikiran yang materialis itu adalah kaum Hawa, ya. Ya tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Ya. Ini yang sering kami dapatkan dari teman-teman, ya, baik di kerjaan maupun di mana itu seperti itu, saudara. Ya. Kenapa? Yang lebih condong materialis adalah soal wanita. Karena orang wanita itu kegiatan itu banyak sekali. Di samping kegiatan keluarga sendiri, kadang-kadang ada kegiatan di luar rumah, ya, ada PKK, ada dapur wanita, ada pertemuan ibu dan sebagainya. Ya. Nah, sebenarnya kadang-kadang ketika ibu-ibu ini sedang mengadakan pertemuan di PKK kecil-kecilan, ya, melihat ibu si itu kok memakai perhiasan kok begitu baik sekali, ya mungkin antenanya bagus, kalungnya bagus, ya cincinnya bagus, ya 5 jarinya bagus dengan cincin, ya. Akhirnya timbul satu keinginan, saudara, ya. Kadang bilangin, ibu, bujik, kamu cek kesuruh alih-alih ini sama gede, ya. Padahal bujik pakai negeri gak sepupu. Akhirnya pulang nyampe rumah, ya, si suami pulang rumah langsung Pak, masa Bapak hasil dengan suaminya ibu itu, ya suaminya ibu itu kata-kata coba tukang gojek aja sudah punya perhiasan yang bermacam-macam. Bapak kan pakai negeri, kok nggak bisa memberikan ini. Dan dengan ada seperti itu akhirnya pertentangan terjadi, ya, karena materialis, ya. Ya mungkin lebih meningkat lagi, ya, mungkin ibu-ibu yang suaminya sebagai pejabat, ya ketika pertemuan pejabat, ya ibu pejabat mungkin juga yang melihat ibu itu kok waktu pertemuan di kantor ini pakai mobil yang mewah, ya. mobil Fortuner mungkin seperti itu, mobil Alfa, ya, sedangkan aku kok pakai mobil sejuta umat, ya, wah, akhirnya nyampe di rumah, bapaknya langsung datang, Pak, itu loh, ya, ibu A itu loh, kan suaminya kan kedudukannya di bawah bapak kan atasannya, kok bisa naik mobil Alfa? Jangan mobil kita mobil sejuta umat. Mungkin sejuta umat itu kalau jam sekarang itu kelasnya seperti saya, apa saya itu dikatakan sejuta umat, ya. Tapi dia kepinginnya mobil yang mewah seperti Alfa, Fortuner mungkin, Pajero dan sebagainya. Terus papanya langsung dimarahin, gimana Pak ini? Nah, akhirnya karena papanya mungkin orang yang takut berbuat sesuatu, nggak mau nuruti. Ya, akhirnya tadi pertengahan. Ini satu contoh saja, ya. Kalau banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, saudara, inilah yang terjadi kalau dalam satu keluarga itu keluarga yang materialis, ya, keluarga yang hanya fokusnya itu kepada harta benda, ya. Keluarga yang mengukur kebahagiaan itu pada suatu benda saja, bukan hal-hal yang bersifat rohani, ya. Hati-hati, saudara, ya, terutama bagi ibu, bapak, orang kaya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau saudara menginginkan keluarga saudara bahagia, ya, jangan sampai terjadi dalam pikiran saudara itu satu pikiran yang materialis, ya. Saudara, orang yang bahagia bukan orang yang mempunyai segala-galanya, ya.
bahagia bukan orang yang mempunyai segala-galanya, tapi orang yang bahagia adalah orang yang mensyukuri apa yang ia punya. Itu orang yang bahagia. Ya, apa demikian saudara? Karena hatinya tenang saudara. Gak terpengaruh oleh keadaan, gak terpengaruh oleh situasi saudara. Ya. Orang yang bahagia bukan orang yang memiliki segala-galanya, tidak saudara. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mensyukuri apa yang ia punya. Itulah orang yang berbahagia saudara. Ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta, dan seterusnya. Ya. Ya. Akar segala kejahatan adalah cinta uang, cinta harta. Nah, kalau dalam warga ini saudara, fokusnya hanya cinta kepada satu, harta, benda, kekayaan, jangan diharapkan saudara kebahagiaan itu ada di dalam kehidupan warga kita. Ya kan saudara, yang mungkin ibu juga mungkin bapak-bapak ya, yang sudah ada benih-benih materialis, jangan diteruskan. Kalau saudara ingin keluarga saudara bahagia, jangan diteruskan. Ya, secepat mungkin mari kita bertobat saudara, dan kita fokuskan pikiran kita ini hanya kepada Allah. Ya, kita syukuri apapun yang ada pada diri kita. Mungkin kita hanya mempunyai sepeda motor, yang kita syukuri saja saudara. Ya, mungkin kita hanya memiliki satu cincin, yang kita syukuri saudara. Itulah orang yang bahagia saudara. Ya, orang yang bahagia adalah orang yang mensyukuri apa yang dia punya. Dan yang ketiga saudara, ciri keluarga yang tidak bahagia adalah keluarga yang tidak memiliki akar moral. Ya, ini yang sangat rawan sekali saudara. Keluarga yang tidak memiliki akar moral, itu keluarga yang tidak bahagia. Coba kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 19 ayat 5 sampai 8. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam itu? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Lalu keluar Lot menemui mereka di depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan dia berkata, saudara-saudaraku, jangan kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku sampai sini. Nah saudara, ketika sebelum Sodom dan Gomora di bumi anguskan, Allah mengirimkan 2 malaikat saudara. Ya, 2 malaikat ini tentunya mungkin mempunyai jenis kelamin sebagai orang laki-laki. Nah, ketika kedua malaikat ini menjumpai ke rumah Lot, ternyata diketahui oleh orang-orang Sodom, saudara. Sehingga orang-orang Sodom menaruh rasa curiga dan sebagainya. Sehingga orang-orang Sodom dan Gomora ini mendatangi rumah Lot untuk mencari kedua orang ini, ya, yang datang ke rumah Lot ini. Ya, nah, apa kata Lot saudara? Ya, saudara-saudaraku, aku punya 2 anak wanita. Maaf bicaranya, 2 anak wanita saya ini belum diapa-apakan oleh orang. Artinya masih berapa. Coba sudah kamu pakai, kamu pergunakan semau, tapi jangan diapa-apakan kedua orang yang beli orang. Ini kata Lot saudara, ucapan Lot sebagai orang tua saudara. Ya.
dapat kita bayangkan saudara, betapa bejannya moral Lot itu. Ya, kok tega-teganya saudara, ya, menyerahkan kedua anak gadisnya saudara, untuk dinikmati orang yang begitu banyak. Ya, begitu bejannya moral keluarga Lot saudara. Ya, saudara kalau mungkin baca yang lebih mengerikan saudara juga bisa baca di dalam kitab Kejadian selanjutnya saudara, di mana kedua anak Lot ini yang tidur bersama ayahnya Lot ini, ya, sehingga kedua anak ini hamil. Ya, yang satu dan kakaknya mempunyai seorang anak yang bernama Moab, yang kedua memiliki anak yang disebut Ammon. Ya, betapa bejannya keluarga Lot tidak punya pakar moral. Ya. Sehingga dengan hal seperti itulah warga Lot hancur. Ya, sehingga keturunan Lot tidak seperti keturunan Bapak Abraham. Ya. Katakan yang pertama mempunyai anak yang bernama Moab. Ini orang yang sebut dalam perjanjian lama itu orang yang kafir, orang yang gak mengenal anak. Ya. Bani Ammon suka bertengkar, gak ada damai. Itu keluarganya, anak cucunya seperti itu. Padahal dari Muhammad mengatakan orang yang memperhatikan firman Allah, anak cucunya namanya tidak dihapus di hadapan Allah. Tetapi keluarga tidak seperti itu. Karena keluarga sudah tidak punya pakar moral, sehingga ya seperti itulah ceritanya yang seperti kita baca tadi. Benar-benar rusak warga Lot ini, tidak mempunyai pakar moral, perzinahan, ya, dianggap biasa dan keluarga Lot saat itu. Dan sekarang ternyata hari ini, ya, sampai hari ini pun masih berlaku. Saudara, perselingkuhan, ya, salah satu penyebab daripada kehancuran suatu rumah tangga. Ya, perselingkuhan saudara yang marak terjadi di zaman-zaman akhir zaman saudara. Ya, satu penyebab rumah tangga tidak bahagia adalah soal perselingkuhan. Saudara, kalau zaman sekarang ya, kalau suami selingkuh, istri pun tidak mau ketinggalan, tidak mau kalah. Juga istri selingkuh. Ya, suatu kenyataan saudara. Saudara, kalau pada umumnya ya, laki-laki punya istri dua itu sudah wajar, ya, kata orang-orang di dunia. Ya, kalau laki-laki punya istri dua itu sudah wajar menurut orang-orang di dunia. Saudara, tapi sekarang istri pun juga punya suami dua, ada saudara. Ya, ini berarti perjuangan Ibu Kartini kebablasan saudara. Ini kebablasan kita ingin menyamai seorang pria saudara, kebablasan saudara. Ya, kebablasan. Ya. Kalau mungkin mulai zaman dulu sama sekarang, kalau suami punya istri dua itu sudah wajar, kata orang. Nah, namun sekarang banyak istri pun punya suami dua, saudara, juga sah, saudara. Ini satu keberadaan yang sangat mengerikan, saudara. Ya. Jika keluarga sudah terjadi seperti itu, saudara, gimana kalau tak kebahagiaan satu keluarga? Ya. Kalau keluarga sudah tidak memiliki moral, pakar moral, artinya sudah hal perzinahan suatu hal yang biasa, saudara, dapat dipastikan keluarga tidak akan bahagia. Ya. Siapa sih yang mau dibantu saudara? Ada. Hati-hati saudara. Bagi saudara masih usia produktif saudara, ya.
Kalau saya sudah usia 60 tahun sudah usang saudara, ya sudah jauh seperti itu saudara. Saudara masih muda, usia masih muda, namun masih di bawah 40 tahun saudara. Ya. Ini rawan sekali saudara, ya perselingkuhan rawan sekali saudara. Ya. Hati-hati saudara. Kalau saudara mengendaki keluarga saudara bahagia, anak cucu saudara kelak tidak dihapus namanya di hadapan Allah. Hindarilah ya, namanya perjinahan ya. Hindari perjinahan, jangan sampai terjadi dalam suatu kehidupan suatu keluarga, sangat berbahaya. Nanti yang merasakan dampaknya bukan kita sendiri, tapi anak cucu kita sendiri ya, seperti kedua Lot, bukan saja yang merasakan, tetapi sampai cucunya saudara Moab dan Amon sudah merasakan sesuatu kutukan dari Allah. Hati-hati saudara, ya, karena saudara, ya, kalau mungkin dalam hati saudara sudah timbul satu keinginan seperti itu, lebih baik stop sampai sini. Ya, mari kita bina keluarga kita ini menjadi keluarga yang bahagia. Ya, nah kita teruskan. Yang ketiga, ciri keluarga yang bahagia dan keluarga yang mengabaikan firman Allah. Ciri yang selanjutnya adalah orang yang keluarga yang tidak bahagia dalam keluarga yang mengabaikan firman Allah. Kita baca Kejadian 12 ayat 14 sampai dengan 16. Keluar Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi yang dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika kedua malaikat ini saudara mengingatkan kepada keluarga Lot agar kamu cepat keluar dari Sodom dan Gomora ini, karena sebentar lagi Allah akan membakar Sodom dan Gomora saudara. Apa yang berbuat oleh calon menantu keluarga Lot? Jadi dia katakan bahwa apa yang katakan itu yang bagaikan orang yang berolok saja. Artinya keluarga Lot tidak memperdulikan atau mengabaikan firman Allah saudara. Apa yang disampaikan kedua malaikat tadi saudara tidak diperhatikan saudara. Bahkan dalam sesuatu hal yang lucu-lucu saja, ya, gak diperhatikan saudara. Ini saudara, ya, ciri keluarga yang tidak bahagia dan keluarga yang mengabaikan firman Allah. Ya, keluarga tidak memperdulikan akan firman. Ya, sehingga saudara sudah tahu ya, sudah tahu persis bagaimana akhirnya kejadian keluarga Lot setelah Lot tidak memperhatikan firman. Saudara, dalam Amsal 13 ayat dikatakan, siapa yang meremehkan firman Allah, ia akan menanggung akibat. Ya, Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa yang meremehkan firman Allah akan menanggung akibat. Sungguh saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, tidak membutuhkan firman Allah dan keluarga kita, ya, dapat dipastikan keluarga kita ini akan tidak akan bahagia. Sebab firman Allah itu yang akan menuntun kita. Firman Allah yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Firman Allah yang akan memberikan jalan yang baik dan benar dalam perjalanan hidup kita. Dan kalau kita tidak memperhatikan firman Allah, saudara, kemana langkah kita? Kemana perjalanan hidup kita, saudara? Karena itu, ya, mari dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai melupakan firman Allah. Jangan sampai mengabaikan firman Allah. Kan firman Allah itu kata Mazmur bahwa firman sebagai terang dan sebagai berita di dalam kehidupan. Mazmur dan mengatakan seperti, ya, kalau hidup kita nggak ada terang, yang ada gelap dan gelap dan gelap, saudara,
Tapi yang perjalanan kita ini akan menuju kepada satu kebebasan. Ya. Dalam kitab Zakaria 17:7-12 dikatakan, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka Allah yang hebat daripada Tuhan. Karena kekerasan hati mereka, karena orang mengeraskan hati seperti batu amril. Ya, batu amril, batu untuk gosok yang mungkin kayu, gosok yang halus, keras, sehingga tidak mau menerima, sehingga murka Allah menimpa dan menimpa orang itu. Ya, saudara, mari kita sebutkan nama Tuhan. Ya, jangan sampai sedikit pun kita melupakan atau melupakan firman. Ya, itulah saudara ciri-ciri orang atau keluarga yang tidak bahagia. Ya, maka sebab itu jangan sampai keempat hal ini ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita lanjutkan, kita lihat contoh keluarga yang bahagia. Kami ambil dari keluarga Nabi Nuh, ya, keluarga Nabi Nuh. Yang kita apa sih ciri-ciri keluarga yang bahagia? Yang pertama, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang hidup oleh iman, hidup oleh iman. Ya, dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, saudara, sebelum Allah mengenal bumi dengan air bah yang sedemikian mengerikan, saudara, ya, jauh-jauh sebelumnya Allah sudah memberitahu kepada keluarga Nuh, ya, karena masyarakat di sekitarmu ini masyarakat yang sudah jahat sekali, aku akan membinasakan masyarakat di sekitar ini. Karena itu buatlah sebuah bahtera yang besar, ya, dengan ukuran ini dan sebagainya. Saudara, mungkin kalau menurut pikiran manusia itu hal yang memalukan, saudara, ya, hal yang tidak mungkin, ya. Masakan musim kemarau seperti ini, apalagi di atas gunung, ya, harus Nuh membuat sebuah bahtera. Hal yang mustahil bagi orang biasa. Tetapi walaupun demikian, saudara, Nuh tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar, saudara. Tetapi Nabi Nuh tetap melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Ya, Nuh tetap melaksanakan. Nuh tetap percaya bahwa apa yang dikatakan Allah itu satu kali nanti pasti akan terjadi, saudara. Ya, tinggal nunggu waktunya saja. Ya, sehingga cerita, ya, Nuh sudah selesai membuat bahtera, maka Allah mengirimkan hujan, ya, selama 40 hari, 40 malam, dikenali semua air, dan semua makhluk mati dengan keluarga dan binatang-binatang yang berwarna. Ya, ciri orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya dengan iman, bukan dengan apa yang dia punya. Ya, ciri orang yang bahagia, orang adalah keluarga yang hidupnya oleh karena iman, percaya kepada Tuhan. Ya, bukan karena aku punya ini, aku punya itu. Inilah yang membuat aku bahagia, bukan, tetapi hidupnya karena iman kepada Tuhan. Ya. Roma 1:15 katakan, sebab di dalamnya nyata kepada Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman, bukan orang benar itu karena harta, bukan karena iman. Artinya bahwa orang benar, ya, hidup oleh iman, artinya bahwa orang itu hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Ya. Orang yang hidupnya sesuai dengan firman Allah, itulah yang dikatakan orang yang hidup oleh karena iman.
senantiasa seturut dengan firman Allah. Itulah ciri orang atau keluarga yang bahagia. Ya, hidup karena iman, bukan hidup karena harta. Dan yang kedua saudara, ciri keluarga yang bahagia adalah keluarga yang kompak menanggapi firman. Ya. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang kompak, ya, menanggapi firman Allah. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-7 saudara. Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 kita baca mulai. Demikian. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diberitakan Allah kepada. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Saudara, ketika Nuh mendapatkan perintah Allah, saudaranya, kalau bahteramu sudah bisa selesai, kamu keluargamu masuk ke bahtera, bawa ya binatang-binatang sepasang baik binatang yang haram maupun binatang yang tidak haram dan sebagainya, kamu bawa sepasang. Itu perintah Allah kepada Nabi. Saudara, singkat cerita, Nabi Nuh melakukan apa yang diperintahkan Allah. Keluargamu ya begitu kompak, saudara. Bayangkan Nuh, istri, ya, anaknya dan menantunya kompak, saudara. Satu pada itu kompak, ya, dalam menanggapi firman Allah, saudara. Ya, sehingga tidak diceritakan, oh anakmu yang Sem begini gak suka, atau anaknya Abraham Yafet begini. Tidak, saudara. Ketika anaknya itu kompak sekali, saudara, dengan istrinya kompak sekali menanggapi firman Allah yang disampaikan sebelum air bah itu turun, saudara. Ya, betapa bahagianya, saudara, betapa indahnya, saudara, jika satu keluarga itu benar-benar memiliki satu kesepakatan yang kompak dalam menanggapi firman Allah. Ya, sebab itu, saudara-saudara yang sudah berkeluarga, ya, mari kita usahakan dalam keluarga saudara itu untuk senantiasa ada satu kesatuan, ada satu kesepakatan untuk kita sama-sama hidup sesuai dengan firman. Ya, kalau mungkin di antara keluarga kita ada yang sudah mulai menyimpang firman, mari kita ingatkan, ya, mari kita tegur dengan rasa kasih, ya, supaya kembali yang hidup di dalam kebenaran firman Allah, ya, supaya benar-benar keluarga kita keluarga yang bahagia, ya, keluarga yang penuh diberkati. Ya, karena jangan sampai keluarga kita ini satu pun nanti yang tidak merasakan satu kebahagiaan. Satu hal yang perlu kita berikan, mari dalam keluarga kita ada satu kesepakatan, ada satu kekompakan untuk menanggapi firman Allah. Jangan seperti keluarga ketika mendengar firman Allah dianggap suatu hal keguyonan. Jangan, saudara. Ya, firman Allah adalah Allah sendiri. Ya, ada kuasa Allah, ada mujizat Allah. Kalau kita secara kompak satu keluarga untuk melakukan kehendak Allah, maka istilah ya berkat Allah akan melimpah dalam keluarga kita. Dan yang ketiga, saudara, ciri keluarga yang bahagia adalah keluarga yang sabar dan tekun menanti pertolongan Tuhan. Ya, keluarga yang sabar dan tekun menanti pertolongan Tuhan. Kita baca Kejadian 8 ayat yang pertama katakan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air bah itu turun. Meloncat ke ayat yang 15. Lalu firman Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu.
Ketika sudah berada di dalam bahtera saudara, ya di hamparan air yang begitu luasnya saudara, ya saya dapat pastikan bahwa itu dan keluarga mungkin ada rasa jenuh, bosan, ya sudah sekian hari terapung-apung di tengah laut, ya mungkin seperti itu, mungkin merasa bosan, ya merasa sudah nggak enak saudara. Namun Nuh tidak bersikap bodoh. Nuh tidak melakukan hal-hal yang bodoh, mungkin mengambil jalan pintas, mungkin cari bambu, cari apa, kita rebutan sendiri ke sana kemana, tidak saudara. Namun Nabi Nuh sekeluarga tetap menantikan pertolongan Allah. Keluarga Nuh tetap setia, sabar menantikan pertolongan Allah, tidak gegabah, tidak berlaku sembarangan, tidak saudara. Menunggu sampai Allah memerintahkan, Nuh keluarlah kamu. Dalam ayat yang 15 dikatakan, baru Nuh keluar. Nah saudara, kadang-kadang dalam keluarga kita ini tidak mempunyai satu kesabaran. Saudara, kesabaran ini memang diperlukan dalam satu keluarga yang bahagia. Kalau dalam satu keluarga tidak ada rasa kesabaran saudara untuk menghadapi masalah, maka yang jelas yang terjadi adalah satu keadaan yang tidak menyenangkan. Ya, kesabaran perlu saudara dalam kehidupan keluarga saudara. Ya, mungkin si suami memiliki karakter seperti ini, ya si istri harus bisa sabar menanggapi sikap sang suami atau sebaliknya. Nah, kesabaran harus ada dalam kehidupan satu keluarga. Jangan sampai dalam satu keluarga tidak ada kesabaran, ya, yang ada kekerasan hati, ya, yang ada hanya satu kemarahan dan sebagainya. Jangan. Kalau sudah seperti itu saudara, tidak ada keluarga yang bahagia. Kalau saudara menghadapi satu keluarga yang bahagia, dan yang kesabaran itu harus ada dalam keluarga saudara. Ya, dalam menantikan janjinya Tuhan, menantikan berkat pertolongan Allah, harus didasari dengan satu kesabaran. Jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Dan yang terakhir nanti ketiga, orang atau keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mengerti, berkorban dan mengucap syukur. Ya, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mengerti, berkorban dan mengucap syukur. Ya, di dalam kitab Kejadian 8 ayat 21-22, ya, kita bacakan, sudah baca di rumah, ya. Ketika Nuh sudah menampakkan kakinya di daratan yang kering saudara, apa yang Nuh saudara? Dia tidak bersenang-senang mungkin mencari pemandangan ke sana kemari, tetapi Nabi Nuh bersama keluarganya mendirikan mezbah untuk persembahan bagi Allah, ya. Membangun mezbah bakaran untuk Allah. Maka Allah Nabi Nuh mengambil beberapa binatang disembelih, dipersembahkan kepada Allah, sehingga bau harum saudara dan keluarga itu sampai kepada hadirat Allah, ya. Orang yang tahu berkorban dan tahu bersyukur adalah orang yang berbahagia. Kenapa saudara? Karena orang yang suka bersyukur, orang yang suka berkorban adalah tanda orang itu tidak tamas, orang itu tidak serakah, ya. Tetapi orang yang tidak pernah bersyukur dan tidak pernah berkorban bagi Allah, yang jelas orang itu adalah orang yang tamak, orang yang serakah, ya. Sedangkan orang yang tamak dan orang yang serakah itu hatinya tidak tenang, ya, tidak tenang, ya. Sudah punya satu kebutuhan, sudah punya dua kepentingan dan sebagainya. Itu orang yang tamak, orang yang serakah, sehingga dalam hatinya tidak ada satu ketenangan, tidak satu kebahagiaan, ya. Tetapi orang yang tahu berkorban, tahu bersyukur kepada Allah, itulah orang yang berbahagia saudara, ya. Kisah Rasul 20 arti kemudian dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya. Sebab itu mari dalam keluarga kita
kita biasakan, ya, kita ajarkan untuk senantiasa berkorban kepada Allah dan untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, maka disitulah keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Nah, saudara, inilah firman Allah. Semoga firman Allah ini dapat menghidupkan bagi kita dan menjadikan satu petunjuk bagi kita, ya, bagaimana keluarga kita harus bahagia, ya, contohlah keluarga, ya, kalau kita seperti keluarga, mari kita tinggalkan, ya, selain kesempatan masih ada, kita tinggalkan saudara. Kalau keluarga kita masih seperti keluarga, mari kita tadani akan keluarga Nabi, maka sebuah keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Dengan firman Allah, kami sudah kami pilih, kita akan sama-sama kita pujikan